Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga kita bisa bervirtual learning dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengangkis kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, berdiskusi tentang modal, konsep uang dan modal dalam ekonomi Islam. Semoga nanti apa yang kita diskusikan akan membawa atau menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan bagi orang lain. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang masalah yang berhubungan dengan manajemen secara umum, manajemen keuangan syariah, dan produk-produk ekonomi Islam, baik secara global maupun ada konteks keindonesiaan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita diskusikan tentang konsep uang dan modal dalam ekonomi Islam. Tentunya apabila nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, maka kita bisa diskusikan bersama-sama. Bagaimana dengan pengertian uang? Kita sering sudah memegang yang namanya satu barang yang disebut dengan uang, di mana kita sudah mengetahui kalau yang namanya uang itu bentuknya seperti yang kita miliki saat ini. Cuma perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan uang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Yang perlu dijadikan dasar oleh kita bahwa ada alat penukar atau standar pengukur nilai. Artinya barang yang dijadikan sebagai uang itu harus bisa dijadikan sebagai alat tukar. Apakah semuanya bisa mengeluarkan yang namanya uang? Tidak. Tapi karena kita berada dalam suatu negara, maka kita harus mengikuti bahwa uang yang resmi itu harus dikeluarkan oleh pemerintah. Berupa apa saja? Ya, bisa berupa kertas, bisa berupa emas, atau lain sebagainya. Itu hak pemerintah untuk membuat itu. Nah, apabila ada uang yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah, maka itu masuk dalam kategori ilegal, tidak resmi, dan tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar.
Jadi yang bisa dijadikan uang itu yang pertama bisa dijadikan alat tukar, akan tapi alat tukar itu harus dikeluarkan oleh pemerintah yang resmi. Sedangkan menurut fikih Islam, yang dimaksud dengan uang itu ada beberapa kategori yang nantinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nuqud atau saman, yaitu semua hal yang digunakan dan disepakati oleh masyarakat dalam melakukan transaksi atau media pertukaran, baik dinar, emas, dirham, perak, maupun fulus tembaga. Nah, ini apa yang bisa dijadikan persamaan antara definisi di atas dengan definisi yang kedua, yaitu adalah semua hal yang digunakan dan disepakati oleh masyarakat. Nah, apakah ada pertentangan antara pengertian pertama dan pengertian yang kedua? Itu tidak ada sama sekali. Karena yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa disepakati oleh masyarakat, dan masyarakat itu apabila berada dalam satu wilayah atau berada dalam satu negara, maka yang berhak untuk menentukan tetap negara tersebut atau wilayah yang berkuasa di situ. Jadi tidak bisa kita gunakan, kita tidak bisa menggunakan definisi ini secara tekstual. Secara tekstual itu tidak bisa menggunakan seperti ini. Cuma yang jelas bahwa yang dimaksud dengan uang itu adalah alat tukar atau yang bisa dijadikan transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi keuangan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh kita bahwa uang yang dicetak oleh pemerintah itu tentunya sudah melalui kesepakatan-kesepakatan yang dimusyawarahkan tentunya oleh pemerintah, sehingga tidak semena-mena pencetakan uang. Di mana kita mengetahui bahwa ada istilah inflasi, ada istilah deflasi yang tentunya dipengaruhi oleh peredaran uang. Ditambah dengan sekilas pengertian uang itu dalam ekonomi Islam itu seperti yang disampaikan tadi, secara etimologi berasal dari an-naqdu, yang pengertiannya beberapa makna. An-naqdu itu bisa berupa dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham. Nah, berarti an-naqdu juga bisa berarti tunai, itu secara bahasa. Ada kata fulus itu uang tembaga. Ini merupakan alat tukar menukar yang kategorinya paling bawah setelah kategori dirham, dinar, dan juga fulus. Dan kata-kata as-saman memiliki beberapa arti, antara lain adalah suatu dan harga pembayaran barang yang dijual. Biasanya dalam bahasa Arab itu ketika menanyakan tentang harga menggunakan kata istilah saman. Ini secara bahasa. Terus uang dalam arti sempit ini bisa dikatakan bahwa hanya sebatas pada uang yang dapat berfungsi untuk mendorong transaksi ekonomi berupa uang kartal maupun uang kiral. Hanya sebatas uang yang dapat berfungsi mendorong transaksi. Ini akan berbeda apabila kita mengartikan uang itu secara luas, di mana secara arti luas semua bentuk benda yang dapat digunakan untuk kegiatan transaksi yang tidak terbatas pada hanya uang kartal dan uang kiral saja, tapi bisa berbentuk benda lain, dapat berfungsi uang seperti saham, obligasi. Itu tentunya masuk dalam kategori uang dalam arti luas. Jadi semua benda bisa dijadikan sebagai uang. Dalam beberapa buku disebutkan bahwa kita mengenal dengan istilah beberapa barang yang bisa dijadikan sebagai uang. Nah, secara uang gimana? Secara uang itu dimulai pada masa Nabi Muhammad itu masyarakat Arab tidak memiliki mata uang sendiri, tapi menggunakan dinar emas
Hercules yaitu dari kerajaan Bizantium dan dirham perak dari kerajaan atau dinasti Sasanik Irak dan beberapa uang bangsa Himyar itu di Yaman. Jadi pada waktu masa Rasul itu sendiri ini nanti bisa diperbalam di dalam sejarah ekonomi Islam, bahwa pada masa Nabi Muhammad tidak mengeluarkan yang namanya uang khusus, akan tapi menggunakan uang-uang yang sudah ada, yang waktu itu digunakan, yaitu menggunakan dinar ataupun menggunakan dirham. Ada beberapa perubahan ketika pada masa Umar bin Khattab dan Utsman. Uang itu dicetak dengan mencantumkan tempat percetakan disertai dengan penulisan kalimat Bismillah, Barakallah, Bismillah Rabbi, Allah dan Muhammad. Tradisi tersebut dilanjutkan oleh Ali bin Thalib. Ini pada waktu masa Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang paling visioner ketika menghadapi perubahan-perubahan zaman. Jadi beliau berijtihad membuat sendiri. Di mana dalam sejarah disebutkan bahwa pada waktu itu Umar itu ada pertentangan dari beberapa sahabat lain karena mengubah suatu hal yang mengadakan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Cuma Umar bin Khattab mempunyai cara lain untuk membangkitkan yang namanya nama Islam pada waktu itu. Nah, yang terkenal itu adalah pada masa Malik bin Marwan, beliau berislam mencetak mata uang dinar dan dirham dengan model Islam yang khas. Apa perbedaannya? Itu membuang tidak hanya kata-kata Bismillah, tapi membuang yang namanya gambar-gambar yang di dalamnya itu masih sisa-sisa dari kerajaan Bizantium maupun kerajaan Sasani di Irak. Itu murni khas yang ada di dalam Islam, sehingga masa Abdul Malik bin Marwan itu dicatat dalam di dalam sejarah bahwa awal mula uang yang murni kategori yang Islami itu adalah pada masa Abdul Malik bin Marwan. Yang bentuk uang dasarnya seperti dijelaskan di surah Al-Imran, di mana wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Juga di surat Yusuf di mana ada ayat yang berbunyi wasyarauhu bitsamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Ini yang menjadikan dasar bahwa ada yang namanya dinar dan ada yang namanya dirham. Jadi dalam ekonomi Islam itu ada dasarnya bahwa menggunakan dinar maupun dirham itu. Nah, sekarang kembali kepada motif, apa saja motif-motif orang memegang uang, atau apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh orang yang memegang uang itu. Ada dua kategori, kita bandingkan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Menurut ekonomi Islam bahwa uang itu adalah transaksi motif atau motif bertransaksi, murni motif bertransaksi. Nah, ini sama dengan yang konvensional, yaitu transaksi motif, yaitu motif untuk bertransaksi, di mana uang itu dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi. Yang kedua ada yang namanya precautionary motif atau motif berjaga-jaga. Ini sama juga dengan yang konvensional. Nah, di konvensional ada yang namanya spekulatif motif, di mana tidak ada dalam ekonomi Islam. Kalau kita bahas satu persatu, misalnya bahwa motif bertransaksi itu berarti mengandungi arti bahwa uang itu harus dijalankan.
Dijalankan untuk apa? Itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika berhubungan dengan transaksi, maka tentunya ada hubungannya dengan orang lain. Berarti uang itu tidak boleh mengendap pada diri seorang. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam ekonomi Islam itu adalah bahwa uang itu harus dijalankan, harus berbentuk transaksi. Ada juga untuk berjaga-jaga, akan tetapi ada pada porsi kedua untuk berjaga-jaga itu tentunya tidak sebanyak yang ada di motif pertama, yaitu adalah motif bertransaksi. Ini yang perlu diperhatikan. Perbedaan yang lebih jelas yaitu ada yang namanya spekulatif motif pada konvensional. Nah, di Islam tidak ada yang namanya spekulatif, karena spekulatif itu adalah sesuatu hal yang mengandai-andai. Tetap ada urusan masuk dalam kategori menjaga-jaga, yaitu mengantisipasi adanya kebutuhan mendadak seperti sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nanti mungkin ada beberapa motif-motif lain yang tentunya bisa bertambah atau kita bisa mendiskusikan tentang masalah itu. Penggunaan uang ini menurut Islam itu adalah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti infak, zakat, azar, atau sedekah, wakaf. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa sebenarnya adanya uang itu, penggunaan uang itu adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Kita tahu bahwa yang namanya kebutuhan itu ada 3 macam, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa kebutuhan-kebutuhan primer itulah yang harus dikedepankan terlebih dahulu. Baru setelah itu masuk dalam kebutuhan sekunder. Setelah itu ke kebutuhan primer. Nah, tentunya antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Tidak samanya adalah ada kalanya menurut satu orang itu masuk dalam kategori kebutuhan sekunder, tapi menurut orang lain itu masuk dalam kategori kebutuhan primer. Contoh misalnya sekarang itu sudah masuk dalam kategori masa di mana handphone yang kategorinya sudah bisa internet dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori primer. Kan tapi dalam satu keadaan tertentu, bagi orang-orang tertentu tentunya handphone yang canggih itu masuk dalam kategori sekunder, bukan masuk dalam kategori primer. Ini tergantung dari seorang masing-masing. Nah, kalau kita di dalam Islam itu kan ada istilah kebutuhan primer itu disebut dengan daruriyat, kebutuhan sekunder itu masuk dalam hajiat, dan kebutuhan tersier itu masuk dalam kebutuhan tahsiniyat. Intinya sama. Diharamkan dalam hal uang ini, penggunaan uang ini adalah ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi, riba, monopoli, megah-megahan, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahasa ditimbun ini adalah apabila kita megang uang hanya diletakkan di bank misalnya, padahal ada orang lain yang membutuhkan modal untuk dibantu. Jadi masuk dalam kategori tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ekonomi Islam, bahwa uang itu sebenarnya tidak boleh ditimbun, akan tetapi kita fungsikan sebagai untuk membantu orang lain. Namanya memberdayakan orang lain, orang-orang yang butuh dana itu diberikan, tidak hanya ditimbun untuk kepentingan diri sendiri saja. Kita lanjut bahwa ini sejarah perkembangan uang, bahwa uang itu dimulai, ini versi ilmu pengetahuan ya, versi ilmu pengetahuan kalau menurut kategori Islam seperti yang disebutkan tadi, bahwa manusia itu dulu
sebelum adanya uang ya pada waktu itu masih memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, dan berpindah-pindah, itu yang disebut nomaden, bahwa berpindah-pindah setelah selesai di tempat satu pindah ke tempat yang lain. Seiring dengan perkembangan waktu pada waktu itu, dari yang asalnya memenuhi kebutuhan diri sendiri berubah menjadi tukar menukar barang, disebut dengan barter. Ini berjalan lama. Barter ini mempunyai satu kelemahan, yaitu kelemahannya di barter itu harus menemukan orang yang butuh. Jadi misalnya kalau saya punya beras lebih, kita butuh jagung, maka kita bisa menukarkan beras. Saya bisa menukarkan beras itu tentunya mencari orang yang butuh beras, dan saya mencari yang butuh jagung itu. Karena adanya keterbatasan itu sehingga bergeser yang asalnya dari barter menjadi uang barang. Uang barang itu barang-barang tertentu yang berfungsi sebagai alat tukar. Dulu itu ada yang namanya membeli, orang dulu itu membeli ikan dengan menggunakan beras. Ada sih, masih sampai sekarang sebenarnya masih ada yang kategori itu. Dilanjutkan setelah itu ada yang namanya uang logam. Uang pertama kali uang logam, setelah itu baru pada yang namanya uang kertas. Uang kertas saya tidak membahas secara detail tentang masalah sejarah dari uang kapan, uang logam dan uang kertas itu. Nah, pada masa saat ini kita sudah ada yang namanya e-money. E-money ini diatur dalam undang-undang kita sebenarnya, bahwa penggunaan e-money itu diatur dalam undang-undang kita. Jadi sekarang sudah beberapa orang sudah tidak ada yang namanya uang cash berupa uang kertas dan uang logam di dompet kita, tapi sudah ada yang namanya e-money yang bisa menggunakan, yang hanya ada di handphone dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita membawa handphone itu, kita sudah sama dengan membawa uang itu, karena zamannya sudah zaman teknologi seperti saat ini. Bagaimana karakteristik dari uang itu? Uang itu harus mempunyai beberapa karakteristik. Ini yang harus dimiliki, bahwa uang itu yang bisa dijadikan barang, yang bisa dijadikan uang, itu harus ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama harus nilainya tetap. Kalau nilainya tetap itu bahwa uang tersebut tidak mengalami kemerosotan. Ini dari nilai-nilai loh, dari segi nilainya. Jadi dari segi nilai tidak berkurang. Contoh misalnya uang 100 rupiah hari ini dengan uang 100 rupiah pada tahun yang akan datang, atau 5 tahun atau 10 tahun, ya tetap namanya secara nilai tetap 100 rupiah. Bukan ini yang dimaksud dengan nominalnya. Jadi nominalnya tetap tidak ada mengalami perubahan. Jadi angkanya tetap seperti itu. Kalau misalnya barang itu mengalami perubahan nilai, maka tidak masuk dalam kategori uang, tidak masuk dalam kategori itu. Selanjutnya, bahwa uang itu juga harus mudah dibawa. Uang itu harus mudah dibawa. Mudah dibawa itu bagaimana? Mudah dibawa berarti tidak mengalami kesulitan untuk membawa uang itu. Jadi contoh yang berat-berat misalnya, yang tidak bisa kita bawa dengan mudah, itu tidak masuk dalam kategori batu misalnya. Itu tidak masuk dalam kategori uang. Nah, kalau uang kertas kan bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, itu ada mudah disimpan. Tahan lama, dapat dibagi tanpa mengurangi nilai.
dibagi tanpa mengurangi nilai, itu maksudnya adalah bahwa ketika uang 1000 itu dibagi pecahannya menjadi yang kecil-kecil, misalnya sudah dibagi menjadi 100, misalnya dijadikan 100, maka ketika uang itu dikumpulkan itu tetap harganya adalah 1000. Jadi tidak dibagi, akan tetapi tidak mengurangi nilai itu. Tidak mengurangi nilai itu. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah dapat diterima oleh orang lain ketika melakukan transaksi, itu masuk dalam kategori karakteristik dari uang ini. Dan ini dari karakteristik ini harus ada semua di dalam uang itu. Tidak boleh satu-satu itu dikurangi tentang karakteristik uang itu. Bagaimana konsep uang untuk membandingkan antara konsep Islam dengan konvensional? Sebenarnya di awal sudah dijelaskan tentang bahwa uang itu motif-motifnya sudah ada di awal, tentang masalah yang berhubungan dengan penggunaan uang. Nah, di sini konsep Islam dengan konvensional itu berbeda. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa nanti bisa kalian diskusikan sendiri tentang ini, bahwa konsep Islam itu uang tidak diidentik dengan modal. Uang berdiri sendiri, ya modal berdiri sendiri. Nah, yang dijadikan modal ini kalau dalam konvensional adalah sering diidentikan dengan modal. Jadi modal itu ya berbentuk uang. Kan uang itu tidak diidentik dengan modal. Maksud tidak identik dengan modal bahwa uang itu mempunyai fungsi sendiri dan modal itu mempunyai fungsi tersendiri. Yang kedua adalah uang adalah public good. Seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa kita dilarang untuk menimbun yang namanya uang itu. Dilarang untuk menimbun itu karena apa? Karena bahwa itu uang itu adalah milik bersama. Cuma yang perlu diperhatikan, meskipun milik bersama ada penanggung jawab. Ada penanggung jawab, misalnya kalian punya uang, ya kalian yang bertanggung jawab untuk itu. Akan tetapi tidak boleh untuk dijadikan sebagai kekayaan yang membiarkan orang lain tidak punya uang. Jadi harus diberdayakan. Yang ketiga adalah bahwa modal itu adalah private good untuk diri sendiri. Uang adalah flow concept, yang modal adalah stock concept. Ini berbeda jauh dengan apa yang disebutkan di konvensional. Dilanjutkan sekarang pada masalah yang berhubungan dengan masalah modal. Akan tapi sebelum itu ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di ajaran kita bahwa kita diajarkan bahwa untuk menjaga yang namanya, kita berkewajiban untuk menjaga 5 hal. Untuk menjaga 5 hal, untuk memelihara 5 hal ini. Yang pertama adalah hifdzul din, itu menjaga agama, masuk dalam kategori agama. Ekonomi juga masuk dalam kategori menjaga agama melalui ekonomi tentunya. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Jaga jiwa bukan hanya pada diri sendiri, akan tapi juga orang lain untuk dijaga jiwanya. Maksud dijaga jiwanya adalah kita punya kewajiban untuk saling menghormati, kita saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita mengenal dengan istilah hifdzun nasl, menjaga yang namanya keturunan nasabnya. Maka ada yang namanya dilarang yang namanya mengorbankan orang lain. Ini namanya untuk menjaga keturunan kita, agar keturunan kita itu tidak jelek karena kita. Yang keempat itu ada yang disebut dengan hifzul mal, memelihara harta. Nah, memelihara harta inilah yang dijadikan dasar buat kita, bahwa harta yang kita miliki itu
harus dijaga kemanfaatannya. Tentunya jangan jadikan harta itu untuk merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Yang terakhir adalah hifdzul aql, untuk menjaga akal. Nah, tentunya dengan cara apa? Dengan cara seperti yang kita lakukan saat ini, dengan cara menuntut ilmu, tentunya menjaga akal kita. Itu kewajiban, 5 kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh umat Islam. Selanjutnya kita pada modal, atau dalam istilah bahasa Arab itu disebut dengan ra'sul mal. Yang dimaksud dengan kata ra'su dalam bahasa Arab itu adalah segala sesuatu. Ra'sul mal berarti modal awal atau pokok. Ini disebutkan di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 274, dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ini satu konsep bahwa yang namanya merugikan orang lain dengan harta kita itu dilarang di dalam agama kita. Sedangkan pengertian ra'sul mal tersendiri adalah dalam konsep ekonomi Islam ialah semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i yang aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Saya garis bawahi pengembangan. Tidaklah harus membaca istilah ra'sul mal pada harta ribawi saja, tapi juga meliputi jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan pengembangan dan periode-periode yang lain. Ini ada hal bahwa dalam syar'i itu adalah yang aktivitas manusia ikut berperan di dalamnya. Berarti modal itu tidak bisa kita serahkan pada orang lain, di mana orang lain itu tidak bisa mengelola harta itu, karena kita punya tujuan pengembangan. Yang tentunya pengembangan itu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Apa saja dari unsur modal itu? Unsur modal itu berupa uang, bisa berupa uang dagangan, barang dagangan. Ya tentunya dengan sebuah syarat yang dimiliki secara penuh dan dianggap untuk diperdagangkan. Kalau barang orang lain ya tidak boleh untuk unsur modal. Jadi modal itu tidak hanya berbentuk uang, akan tapi juga berbentuk barang. Menurut para pakar, Isa Abdu berpendapat bahwa modal itu ialah kekayaan untuk diproduksi dan sebagai sarana produksi yang bersumber dari gabungan unsur usaha dan tanah. Artinya segala hal yang berhubungan dengan yang bisa dijadikan modal tidak hanya berbentuk uang saja, tapi bisa berupa yang namanya aktiva lancar maupun aktiva tetap. Rifat Al-Wad mengatakan bahwa kapital itu adalah sarwah, kekayaan yang digunakan untuk produksi kekayaan yang baru. Berarti harus ada pengembangan dari harta atau modal yang kita berikan kepada orang lain. Bagaimana kalau keadaan rugi misalnya, kan ada di kita diajarkan bagaimana kita menempatkan laba atau rugi dalam sebuah perdagangan. Sa'ban Fahmi berkata bahwa kapital ialah semua kekayaan yang bernilai secara syar'i yang disertai usaha manusia yang produksinya dengan tujuan pengembangan seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah yang bisa dijadikan modal itu adalah harta yang dimiliki itu secara penuh. Oleh orang lain jangan dimiliki secara penuh. Harta harus memiliki nilai tukar, berguna pada waktu itu. Jadi ketika tidak berguna, sudah usang misalnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai harta atau modal. Harta harus dimanfaatkan secara syar'i. Berarti selain itu bahwa modal itu tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada hal-hal yang diharamkan, seperti bisnis minuman keras, itu tidak diperbolehkan. Karena kategori haram itu kan ada haram karena barangnya dan juga ada karena haram karena akadnya. Haram karena diaktihi, itu karena akadnya. Yang keempat, harus ada niat dalam dapat membedakan jenis aktivitas seperti perdagangan, industri dan lain sebagainya. Ini diawali dengan adanya
niat pertama kali. Jadi innamal a'malu binniyat itu seperti itu. Apakah uang atau modal yang kita miliki itu untuk perdagangan, industri atau pertanian itu harus jelas. Ya, dalam kalau tiga-tiganya digabung ya ada perdagangan, industri, pertanian, monggo silahkan. Yang penting ada niat. Nah, ketika sudah niat maka tentunya kita akan sadar bahwa apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Dalam prinsip akuntansi ada modal pokok, kita kenal ada modal pokok yang terdiri dari tangwil syumul, mengandung nilai dan universal. Ada modal itu harus ada nilainya. Universal itu bisa diberlakukan, dimasukkan dalam porsi mana saja. Al-mutaqawwim, bernilai. Yang ketiga adalah pengusaha atau pemilikan yang sempurna, tidak boleh dimiliki orang lain. Dan yang keempat adalah keselamatan dan keutuhan Rasul. Ini hal-hal yang harus diperhatikan seperti yang sudah disebutkan bahwa harta atau modal yang kita setorkan itu diusahakan bagaimana caranya agar menambah dengan cara-cara tentunya yang sesuai dengan syariat. Pendapat ahli tafsir dan ulama fikih tentang pemeliharaan modal, yaitu menurut Ar-Razi yang diinginkan oleh seorang saudagar ialah dua hal, yaitu keselamatan modal dan laba. Modalnya diselamatkan, labanya juga terselamatkan. Berarti dalam kegiatan pemeliharaan modal itu sebenarnya ada unsur memperoleh laba. Bagaimana katanya ada di Islam itu lebih kepada identik dengan istilah service oriented, sedangkan di kapitalis itu pada profit oriented. Kita bukan meniadakan yang namanya profit oriented, akan tapi yang harus dikedepankan adalah niat dengan membantu. Nah, niat membantu. Kalau yang kapitalis itu kan memang betul-betul untuk profit untuk diri sendiri, tidak memperhatikan apakah orang lain itu merasa tersakiti atau tidak. Itu tidak memikirkan itu. Sedangkan di kita tidak. Kita harus paham mana yang tidak menyakiti orang lain meskipun dengan tujuan laba. Sedangkan menurut Imam An-Nafasi berkata bahwa sungguhnya tuntutan dagang itu ialah selamatnya modal dan adanya laba. Ini sama seperti yang disebutkan tadi bahwa modalnya diselamatkan dan ada laba. Kemudian Ibnu Qudamah berkata laba itu ialah hasil pemeliharaan terhadap modal. Sedangkan menurut Tabari, orang yang beruntung dalam perdagangan ialah orang yang menukar barangnya yang dimilikinya dengan suatu tukaran yang lebih berharga dari utangnya semula. Ini misalnya berarti kembali modal, BEP istilahnya kembali modal. Akan tapi itu yang beruntung ya, yang paling beruntung adalah bila labanya ada. Makanya kita diperbolehkan mengambil laba itu diperbolehkan, bukan hanya diperbolehkan, karena konsep dagang itu memang untuk memperoleh laba itu. Nah, itu ya ada yang terkandung di dalam uang dan modal versi ekonomi syariah. Tentunya kita harus berpikir bahwa dalam ekonomi Islam juga diatur tentang bagaimana penggunaan uang dan mana penggunaan utang. Ada beberapa hal yang disampaikan sebelum saya tutup bahwa uang itu memang bukan segalanya, akan tapi segalanya butuh uang. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, kita cukupkan saja presentasi pada pertemuan ini dengan ucapan terima kasih banyak, syukron jazilan. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.